Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi terdiri atas 1. Menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Contoh kata kerja tindakan adalah membaca, mengolah, menulis, memasak. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang menjelaskan hal yang dikenai pada subjek kalimat. Simaklah contoh berikut ini. Rumah itu dihuni oleh keluarga yang baru pindah dari Jakarta. Berdasarkan contoh tersebut, rumah itu sebagai subjek, dihuni sebagai predikat, keluarga yang baru pindah dari Jakarta sebagai objek. Kalimat tersebut menjelaskan hal yang dikenai, yaitu dihuni pada subjek kalimat, yaitu rumah. Sedangkan pelakunya adalah objek, yaitu keluarga yang baru pindah dari Jakarta. Ciri-ciri kalimat pasif dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Subjeknya dikenai tindakan oleh objek. Predikatnya merupakan kata kerja berimbuhan di. Selain itu, ada juga yang berimbuhan ke-an atau ter. 3. Biasanya diikuti dengan kata oleh. Ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Contoh konjungsi waktu: sesudah, sebelum, setelah, ketika, sehabis, sementara, sejak, selama, sampai, kemudian. Selain menggunakan konjungsi waktu, teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi sebab akibat. Contoh konjungsi yang menyatakan sebab akibat adalah karena, sebab, karena itu, disebabkan, sebab itu, akibatnya. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Kata nomina umum dan abstrak merupakan kata benda yang banyak diketahui pembaca dan bersifat abstrak. Contohnya, kemerdekaan, pembacaan, pengendapan. Kebahasaan yang keenam, menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah merupakan kata atau kelompok kata yang digunakan dalam bidang keilmuan. Misalnya istilah yang berkaitan dengan matematika. Terdapat istilah deret, bilangan, integral, logaritma. Kebahasaan yang ketujuh, menggunakan majas. Penggunaan majas bertujuan untuk menciptakan kesan imajinatif bagi pembaca. Penggunaan majas juga bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Setelah mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, langkah berikutnya adalah kita akan berlatih menulis teks eksplanasi. Kita akan mempraktikkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mendata peristiwa di lingkungan sekitar. Misalnya, terjadinya hujan. Yang kedua, mengamati suatu peristiwa. Ketiga, mencatat urutan peristiwa terjadinya hujan. 4. Membuat kerangka teks eksplanasi terjadinya hujan. 5. Menulis teks eksplanasi proses terjadinya hujan secara lengkap
sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.